sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. Pengertian evaluasi. Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dengan demikian, kegiatan evaluasi merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data untuk kemudian membuat suatu keputusan. Dalam kaitannya dengan kegiatan pengajaran, Norman E. Gronlund sebagaimana yang dikutip oleh Ngalim Purwanto MP menyatakan bahwa pengertian evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran bahasa telah tercapai oleh siswa. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran bahasa Arab dari segi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, serta sistem penilaian. Sedangkan tujuan penilaian hasil belajar bahasa Arab adalah untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Kebenaran prinsip bagi seorang guru mempunyai arti penting. Karena dengan memahami prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk atau keyakinan bagi dirinya atau guru lain guna merealisasi evaluasi dengan cara benar. Prinsip evaluasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip umum. Agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat bagi para peserta didik dan masyarakat, maka evaluasi harus menerapkan seperangkat prinsip-prinsip umum sebagai berikut. Yang A, valid. Yang B, berorientasi kepada kompetensi. Yang C, berkelanjutan. D, menyeluruh. Yang E, bermakna. Yang F, adil dan objektif. Yang G, terbuka. Yang H, ikhlas. Yang I, praktis. Yang J yang terakhir yaitu tentang dicatat dan akurat. Selanjutnya yang kedua, prinsip khusus. Adapun prinsip-prinsip lain yang merupakan prinsip khusus evaluasi yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan adalah sebagai berikut. A. Prinsip objektivitas. B. Prinsip kontinuitas. C. Prinsip integralitas. D. Prinsip kontrolitas. E. Prinsip pengembangan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendekatan tes bahasa. Pendekatan tes bahasa terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional, pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan komunikatif. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional, tes bahasa diselenggarakan tanpa mengacu kepada teori kebahasaan tertentu sebagai dasar. Yang kedua yaitu pendekatan diskret. Pendekatan diskret dalam tes bahasa bersumber pada pendekatan struktural dalam kajian kebahasaan yang dipelopori oleh Robert Plato tahun 1961. Yang ketiga yaitu pendekatan integratif. Tes bahasa pendekatan integratif melakukan pengukuran penguasaan kemampuan berbahasa atas dasar penguasaan terhadap gabungan antara beberapa bagian dari komponen bahasa dan kemampuan berbahasa. Yang keempat yaitu pendekatan pragmatik. Dalam pendekatan ini, bahasa dikaitkan dengan penggunaan senjatanya yang melibatkan tidak saja unsur-unsur kebahasaan seperti kata-kata, frasa, atau kalimat, melainkan juga unsur-unsur di luarnya yang selalu terkait dalam setiap bentuk penggunaan bahasa. Yang terakhir yaitu yang kelima, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mendasarkan pandangannya terhadap menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari senyatanya. Tes bahasa Arab berbasis kompetensi. Pendekatan tes integratif
harus dikuasai peserta didik. Apabila dalam pembelajaran bahasa kita cermati, ruang lingkup materi bahasa Arab dilakukan dengan pembelajaran bahasa Arab terdiri atas bentuk-bentuk misal. Yang pertama, tes standar kompetensi menyimak menyusun kalimat mutaqariyah, maharah al-istima berbicara. Yang kedua, penafsirkan wawancara singkat, maharah kalam membaca yang dibacakan atau didengar, maharah al-qiraah dan menulis. Yang ketiga, memahami wacana yang maharah al-kitabah. Oleh karena itu, dibacakan atau didengar. Yang terakhir, yang keempat, mengembangkan instrumen menyusun alinea kalimat yang evaluasi pembelajaran disertakan sudah tersedia dan sebagainya. Sekian video presentasi dari kami.